Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Soli Jaraman. Alhamdulillah, insya Allah saya sudah mulai aktif kembali karena kapal kecil saya sudah kembali ke TPI awal. Jadi sekarang lagi tahap reparasi, servis cat lah gitu ya. Jadi insya Allah saya ke depan akan mulai lancar, akan mulai aktif untuk berbagi sama teman-teman, baik pun tentang mancing, informasi fish bender, dan untuk gimana cara mencari spot. Di video kali ini saya mau berbagi informasi karena banyak masukan dari teman-teman, ada yang WA, gimana cara mencari spot terbaik di Navionics, karena banyak teman-teman yang belum pernah menggunakan Navionics atau Blue Chat agak bingung apa sih kegunaannya ini, gimana sih cara mencari spotnya. Nah, kebetulan saya menggunakan dua media ini, sebenarnya sama sih, Blue Chat dan Navionics yang di HP. Saya memberitahu gimana tampilan visualnya, karena kalau di Blue Chat atau di Navionics ini kan dia bentuknya cuma bergaris-garis gitu kan, jadi pandangan visualnya seperti apa spot itu. Nah, karena ini spot ini termasuk spot-spot terbaik yang banyak dicari pemancing. Oke, penasaran kan tentunya? Pentingin terus video saya. Buat yang baru bergabung, saya berharap sudah menekan tombol subscribe, like dan share-nya serta komennya agar saya makin semangat untuk berbagi. Karena kalian saya tidak ada apa-apanya. Oke teman-teman, saya pun nggak mau panjang lebar. Sekarang saya akan mau kasih lihat dulu, maksudnya penampakan tampilan di Blue Chat atau di Navionics ini, bentuk spotnya seperti apa, dan nanti tampilan visualnya itu seperti apa. Karena ini setelah saya kumpulkan ada terdapat 6 spot terbaik, tentunya ya. Dan yang terakhir ini spot yang paling banyak dicari oleh pemancing, karena memiliki kontur yang sangat diincar. Oke, baik di darat dan di laut. Tentu spot yang terakhir ini adalah idaman para lelaki. Ya, penasaran kan? Ayo sama-sama kita lihat gimana tampilan spotnya. Ini Blue Chat. Ya, saya kasih lihat gimana kalau di Blue Chat ini tampilannya seperti apa, spot-spot terbaiknya. Oke, ini sudah kelihatan nih sebelah sini. Ini sebelah sini sudah kelihatan. Kita zoom coba sebelah sini. Nah, ini termasuk spot terbaik ya. Ini ada titik kecil di tengah. Nah, ini ada 3 lokasi. Ini ada 4. Nah, ini seperti ini spotnya yang bakal saya tunjukin. Jadi tampilan visualnya itu seperti apa. Nah, ini kelihatan teman-teman kan, ini puncaknya 360 meter, terus tubirannya sampai 400. Nah, dia tampilannya itu seperti apa visualnya, karena inilah yang dikatakan Simon Reef. Oke, kita lihat lagi di lokasi lain. Ini banyak sih sebenarnya, ini seperti ini, banyak ini dia ada yang tubiran, ada yang tubirannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi tampilannya itu seperti apa bukitnya, itu yang mau saya tunjukkan. Oke teman-teman, sudah paham kan? Saya kasih lihat sekilas saja dengan menggunakan Blue Chat. Dan untuk Navionics-nya, sekarang kita lihat di Navionics seperti apa spotnya. Teman-teman, ini dia, saya mau contoh kalau di Navionics itu seperti apa spotnya. Ada banyak ini sebenarnya, karena kalau kita mau rajin mempelajarin, ini, nah ini kelihatan kan, bulatan kecil di tengah, atau garisnya rapat-rapat. Ini lagi seperti ini. Ini
Bulatan kecil di tengah, terus garisnya agak rapat-rapat. Banyak nih di setiap daerah ada, kita sering temuin. Jadi tujuan saya di sini saya mau kasih lihat, mau kasih nampak tampilan sebenarnya itu seperti apa. Ini karena ini bisa dikatakan kita tampilan dari atas, pandangan dari atas ini. Nah, kelihatan kan? Ini agak melebar, agak besar bulatannya terus, tapi di pinggirnya garisnya rapat-rapat. Oke, ini lagi. Saya cuma mau kasih lihat contoh saja nih ya. Jadi teman-teman bisa mentafsirkan sendiri kalau seperti ini spotnya gimana, seperti apa. Nih, kelihatan. Ini. Nah, ini bulatannya kecil di tengah, terus makin lama makin dalam. Jadi nanti saya mau kasih lihat seperti apa sih bentuk sebenarnya itu kalau kita lihat dari samping. Ini kita lihatnya dari atas. Banyak ini sebenarnya di Navionics ini. Saya nggak mungkin ulas satu-satu, cuma saya sebagai contoh saja. Nih. Oke, teman-teman. Sudah mengerti kan? Paham kan maksud saya? Nah, ini seperti inilah tampilan di Navionics dan di Bluechat. Tapi kita kan nggak tahu gimana bentuk sebenarnya itu seperti apa. Ya karena dia ada yang curam ke kiri, ke kanan gitu, ada yang mendatar ke kiri, ada yang mendatar ke kanan. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke video tampilan visualnya. Oke. Sudah lihat tadi kan gimana tampilan di Navionics dan di Bluechat. Jadi karena teman-teman pasti sering menemukan spot seperti itu dan terus penasaran ini bentuknya seperti apa sih aslinya, kayak gitu. Karena ada garis rapat-rapatnya bertentangan, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, atau bagian atas, bagian bawah, gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan sebenarnya. Jadi kalau misalnya spotnya seperti yang tadi saya lihat kasih nampak di Navionics dan di Bluechat, itu tampilan sebenarnya seperti apa. Oke, tentu teman-teman penasaran kan? Nah, sekarang kita masuk ke tampilan visualnya. Nomor 1. Nah, tentu teman-teman sering menemukan spot seperti ini kan? Dengan dua bukit, dua bulatan, yang satu besar, satu kecil. Nah, tentu teman-teman sebenarnya bisa mengartikan bulatan kecil itu di bulatan kecil itu jadi istilahnya kalau saya katakan puncaknya ratanya kecil. Jadi kalau bulatan besar datarnya besar seperti itu. Nah, seperti teman-teman lihat di foto ini, di foto ini dia memiliki satu tinggi, satu rendah. Itu artinya seperti itu, gunung berbukit kalau saya katakan ini ya. Nah, karena dia di sisi sebelah kanannya dia memiliki jurang yang tak terjal, curam gitu, dan sebelah kirinya agak landai, tidak terlalu curam, dan di tengah-tengah terdapat kawah yang kecil, yang rendah, maksudnya nggak terlalu dalam. Jadi dia teman-teman bisa mengartikan curamnya itu sebelah kiri dan kanan. Terus dia ketemu lagi bukit di sebelah kirinya dengan puncaknya itu tidak runcing, agak rata, agak lebar. Oke, teman-teman, jadi ini cocok untuk kita mancing jigging pun bisa, drifting pun bisa kena dari timur ke barat, barat ke timur. Jadi posisi, karena ini berpotensi juga salah satu spot terbaik juga ini, karena posisi anak-anak ikan-ikan kecil pun sering bermain di pinggir-pinggir tubiran dan dihantam sama arus, ikan itu akan pusing. Nah, disitulah banyak ikan predator bermain. Oke, teman-teman. Sudah lihat kan, inilah contohnya. Nanti teman-teman pasti menemukan spot ini di Navionics atau di Bluechat. Dan silakan dicoba. Oke. Nah, di tampilan video di spot yang kedua ini teman-teman tentu sering menemukan juga. Ini hampir sama seperti spot yang pertama. Cuma dia memiliki satu puncak. Nah, seperti tampilan di video, lihat. Ini bentuknya seperti gunung berapi yang terdapat jurang di sisi kiri dan kanan. Nah, berarti dia memiliki satu puncak. Nah, ini cocok juga untuk mancing drifting
Terus kalau dasaran kita berjangkar di sini agak susah ya, karena kita nggak tahu mau campak jangkarnya kemana, karena sisi kiri dan kanannya ini dalam. Bisa juga teman-teman perhatikan. Nah ini sisi kiri kanannya jurang, jadi agak susah kita mau ngepaskan posisi jangkar. Oke, ini kelihatan pun juga di sebelah tampilan kalau di Navionicnya ini sama sih, kita perhatikan sebelah kiri kanan atas bawah ini sama, timur barat selatan utara pun sama, jadi mungkin agak susah. Ini cocoknya kita jigging teknik drifting ya teman-teman. Sudah lihat kan, semoga teman-teman bisa nemu spot seperti ini di Navionic dan di Blue Chat. Let's go. Nah, ini saya katakan gunung kembar puncak datar. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena namanya gunungnya itu kembar, bukitnya itu kembar, terus puncaknya itu rata. Nah, seperti yang teman lihat, strukturnya mempunyai dua puncak yang sama rata. Terdapat jurang di sisi kanan dan kiri, terdapat celah di tengah-tengah. Nah, spot ini bisa juga untuk jigging dan bisa juga untuk dasaran. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena seperti teman-teman lihat, di sisi kiri, di puncak kiri dan kanannya itu rata. Nah, jadi kita kalau kaptennya jago, dia bisa melihat arusnya ke barat atau ke timur, dia bisa jatuhkan jangkar di posisi salah satu puncaknya ini, dan umpannya pun bisa jatuh ke celah-celah ini, ke celah yang dangkal atau yang dalam. Nah, dan terdapat jurang juga di sebelah kiri dan kanannya, sebelah kiri dan kanan bukit ini. Seperti teman-teman lihat, ya kan? Itu tinggal keahlian sang kapten untuk menjatuhkan jangkar. Tentu teman-teman juga sering menemukan spot seperti ini. Inilah dia tampilannya, Gunung Jurang Landai. Kenapa saya katakan seperti itu? Dia memiliki puncak yang tinggi, terus ada landainya. Landai itu udah maksud dengan landai, dia tidak terlalu curam di sisi sebelah kanannya dan tubiran di sisi sebelah kiri. Perhatikan ini, ya kan? Lihat yang seksama. Pasti teman-teman sering menemukan bentuk spot seperti ini. Ini di sebelah kiri ini tampilan Navionic dan Blue Chat, dan sebelah kanan ini tampilan visualnya, ya kan teman-teman. Ini sangat juga potensi untuk jigging dan dasaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Kebiasaan landainya ini tidak terlalu dalam, dia turunannya seperti pelosotan begitu. Jadi walaupun kita campak jangkar nggak terlalu jauh jatuhnya. Beda dengan di sebelah kiri, kalau kita campak jangkar itu nggak akan pas, bukan nggak akan pas jatuh, keseringan jatuhnya ke tempat dalam jangkarnya. Ya, ini juga berpotensi bisa untuk dasaran dan jigging. Tapi kalau saya sih lebih suka di jigging karena sistem drifting ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah paham kan? Saya berharap teman-teman bisa menemukan spot seperti ini. Nah, ini hampir mirip juga dengan spot yang landai tadi. Ini memiliki puncak datarnya agak luas, seperti teman-teman lihat, puncak datarnya agak luas. Nah, ini di tampilan Navionic pun kelihatan jelas, puncaknya agak luas. Terus dia landainya di sisi sebelah kiri, dan jurangnya di sebelah kanan. Ini sangat berpotensi untuk posisi berjangkar dasaran ya. Jadi kalau memang arusnya ke barat, kita anggap aja landainya itu di sebelah barat, sebelah kiri kita sebelah barat. Itu posisi jangkarnya bisa jatuhkan di puncak dan umpannya nanti jatuh di tempat posisi landainya. Dan ini berpotensi juga spot ikan monster, dan GT-nya juga banyak. Saya pernah nemu spot seperti ini. Dan jurangnya di sebelah kanan. Oke teman-teman, saya berharap teman-teman sudah paham ya, dan semoga bisa menemukan spot seperti ini. Spot yang terakhir, ini salah satu spot yang sering menjadi incaran para pemancing profesional ya, baik jigging maupun dasaran, dan menjadi andalan. Spot seperti apakah? Ini dia.
gunung kembang atau jurang dalam, struktur idaman para pemancing baik laut maupun darat. Ini mungkin agak ngeres, bentuknya pun agak unik ya, unik. Dia memiliki gunungan kembar, terus jurangnya dalam di 3 sisi, tubirannya di 3 sisi. Perhatikan seperti di gambar, lihat perhatikan, ini sangat berpotensi untuk ikan monster. Teman-teman lihat, ini kemanapun spotnya pasti ketemu, mau arus ke timur, ke barat, ke selatan, utara, barat. Ini spot yang paling terbaik yang pernah saya temui, pernah saya lihat. Semoga di daerah teman-teman bisa menemukan spot seperti ini. Ini saya jamin spotnya ikannya monster semua, seperti dogtooth, amberjack, ruby pun bahkan ada. Kalau GT nggak usah saya katakan lagi, GT sudah pasti ada untuk spot seperti ini. Ya teman-teman, sudah paham kan teman-teman? Semoga teman-teman bisa menemukan spot seperti ini. Oke teman-teman, sudah paham kan? Sudah mengerti kan? Gimana bentuk visual dan tampilannya di Navionic? Sudah paham kan? Di mana tadi tampilan di blue chat dan di visualnya? Karena itu sebagai contoh saja, dan semoga teman-teman bisa menemukan spot seperti itu. Karena teman-teman mungkin banyak yang bingung, ini bulatannya kecil terus banyak garis rapat-rapatnya, ini sebenarnya seperti apa sih bentuknya. Nah, saya cuma memberikan sedikit contoh saja, garis besarnya. Mungkin di Navionic atau di blue chat itu banyak sekali bentuk-bentuknya, jadi teman-teman bisa mengartikannya seperti itu. Oke, saya berharap teman-teman sudah paham dan video ini bisa berguna untuk teman-teman semuanya. Di video kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.